Halo semuanya, selamat datang di channel Aseden Ngoldis. Untuk kasus kali ini gue mau bawain 3 berita. Yang pertama itu dari Intel. CEO Intel Pat Gelsinger itu mengumumkan kepergian Raja Koduri lewat tweetnya di Twitter. Raja Koduri yang saat ini menjabat sebagai Executive Vice President dan Chief Architect akan meninggalkan Intel pada akhir bulan ini. Ini mengakhiri masa jabatan 5 tahunnya di Intel. Setelah keluar, dia berencana untuk memulai startup baru yang lebih berfokus pada perangkat lunak penghasil AI untuk mesin games. Kita tahu ya, Raja Koduri pernah kerja di Apple dan juga AMD sebelum dia pindah ke Intel buat ngambil alih divisi graphic card. Dan kemarin Intel Arc dengan model A380, A750, dan A770 udah rilis ke pasaran sebagai tandingan baru dari Nvidia dan AMD. Terus graphic card besutan Raja Koduri ini nasibnya bakal gimana nih? Entahlah, gue juga nggak tahu bakal gimana, tapi sejauh ini kabarnya Intel masih banyak ngasih update firmware sejak peluncuran Intel Arc ini. Ya baguslah, konsumen nggak dibikin kecewa. Oke, selanjutnya berita yang kedua ada dari Apple dengan lini TWS-nya. Jadi bersamaan sama iPhone 15, Apple nanti bakal memperkenalkan lagi AirPods Pro 2. Lah kok lagi? Apa bedanya? Nah, jadi perbedaan dari sebelumnya itu ada di port pengisiannya yang sekarang udah pakai USB Type-C. Terus kapan nih udah mulai dipasarkan? Nah, jadi kabarnya lewat analis Ming Chi Kuo di akun Twitternya, dia bilang Apple hanya berencana merilis AirPods Pro 2 ini hanya dengan charging case berbasis USB Type-C dan kemungkinan bakal mulai pengiriman di kuartal kedua sampai ketiga tahun 2023 ini. Berita yang terakhir, yang ketiga, ada dari Huawei yang rilis smartphone flagship terbarunya, yaitu Huawei P60. Tapi sementara masih dirilis secara resmi untuk pasar Cina ya, tanggal 23 kemarin. Jadi Huawei P60 ini untuk model standar ya, sementara model di atasnya ada Huawei P60 Pro. Dan untuk top of the line-nya ada Huawei P60R. Untuk harga di Cina itu seperti ini nih. Buat versi global kemungkinan bakal dirilis sekitar tanggal 9 Mei mendatang. Ketiga versi Huawei P60 ini secara desain dan spesifikasi hampir identik dengan layar 6,67 inch 1220x2700 LTPO OLED dengan adaptive refresh rate di 1 Hz sampai 120 Hz. Buat spesifikasi lengkapnya seperti ini ya. Atau kalian juga bisa lihat di artikel di link deskripsi di bawah. Untuk prosesor yang dipakai juga identik, ketiganya pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Tapi kenapa masih pakai 8 Gen 1 ya di tahun 2023 ini? Yang mana 8 Gen 1 ini udah dirilis dari tahun 2022 lalu. Mungkin ini strategi Huawei buat memangkas biaya produksi, dan performa Gen 1 juga sebenarnya masih reliable sih di tahun 2023 ini, belum benar-benar ketinggalan. Terus buat pilihan warna, P60 dan P60 Pro hadir dengan 4 pilihan warna, The Rococo Pearl, Violet, Black, dan Green White. Sedangkan untuk varian P60R hadir dengan warna Azure Blue dan Scissor Gold. Lalu buat kamera, P60 bekali X-Max kamera sistem dengan line up kamera utama 48 MP f1.4 yang udah dibekali dengan OIS. Terus kamera ultrawide 13 MP f2.2 dan yang terakhir kamera telefoto 12 MP f3.4 5 kali optical periscope zoom, dan udah ada OIS-nya juga. Sementara untuk P60 Pro dan Art sama seperti P60 versi standar, namun ada penambahan di 48 MP-nya yang dibekali dengan lensa night vision. Buat perekaman, Huawei P60 mampu merekam video 4K dan untuk Full HD-nya mampu merekam slow-mo sampai 960 fps. Tapi slow-mo-nya ini dibantu dengan AI ya untuk mencapai frame rate segitu. Terus buat baterai, P60 dan P60 Pro punya baterai 4815 mAh lithium polymer, sementara P60R punya kapasitas lebih besar di 5100 mAh. Nah, buat pengisian dayanya juga udah cukup cepat nih, dengan fast chargingnya di 88 watt. P60 Pro juga sama-sama dibekali dengan 88 watt. Huawei klaim untuk versi P60 Pro ini dapat mengisi dari 0 sampai 50% hanya dengan 10 menit aja. Sedangkan untuk versi standarnya P60 dibekali dengan 66 watt. Ya 66 watt udah cukup banget sih. Dan ya itu dia 3 berita untuk Hot News minggu ini. Kalau kalian mau baca beritanya lebih lengkap, gue udah kasih link artikelnya di kolom deskripsi di bawah. So, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya aja, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.